Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Adharia dengan NPM 202043500289. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indra Prasta PGRI 2024. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek tugas akhir saya dengan judul Optimasi Stok Barang pada Warung KPN menggunakan metode Keynes Clustering berdasarkan analisis hasil penjualan. Baik, langsung saja kita demonstrasi untuk proyeknya. Untuk membuka proyek, di sini saya menggunakan dua aplikasi pendukung, yaitu ada Exam sebagai database dan ada NetBeans sebagai codingan atau menaruh coding untuk membuat aplikasi atau proyek skripsi. Sebelum membuka NetBeans, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka database atau Exam. Baik, untuk menggunakan exam, di sini kita menggunakan dua form, yaitu ada Apache dan MySQL. Untuk Apache dan MySQL, kita nyalakan terlebih dahulu dengan mengklik Start di bagian ini. Setelah menyalakan exam, kita membuka NetBeans. Setelah itu, kemudian kita di sini saya akan mendemonstrasikan langsung mengenai aplikasi yang saya buat. Untuk halaman pertama, di sini ada dashboard untuk masuk sebagai pemilik atau sebagai karyawan. Kita masuk sebagai karyawan terlebih dahulu. Untuk mengisi ID karyawan, kita isi sesuai dengan data yang sudah diisikan pada database. Jika salah, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Jika benar, maka akan menampilkan pesan login sukses. Di sini masuk ke dalam dashboard karyawan. Di dalam dashboard karyawan, di sini ada data master, yaitu ada data menu sebagai uh, isian untuk menu yang akan dijual. Kemudian ada bahan sebagai isian bahan untuk membuat menu tersebut. Kemudian ada isian data pelanggan dan ada isian data transaksi. Kemudian di dalam riwayat, di sini ada data transaksi. Untuk data menu, di sini berisikan ID menu, nama menu, kategori, harga jual, dan stok. Untuk isian akan tertampil sebagai berikut. Di sini ada menu untuk mengedit atau mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada menu untuk mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di data bahan, untuk data bahan sama kita input sesuai dengan kategori yang diminta, kemudian akan tertampil sebagai berikut. Untuk data pelanggan, sama di sini input sesuai dengan kategori yang diminta, kemudian akan tertampil sebagai berikut. Data-data ini adalah data-data yang akan digunakan di dalam transaksi.
Untuk transaksi, kita bisa gunakan atau tarik data dari data-data yang sudah diinput terlebih dahulu untuk data menu dan data pelanggan. Untuk ID karyawan, itu juga bisa diinput melalui dashboard yang sebelumnya bisa diisi oleh pemilik. Misalkan kita tarik data karyawan hari ini yang menjaga outlet atau yang menjadi kasir, itu misalkan DFK. Kemudian kita tarik ID pelanggan. Untuk tanggal di sini akan tergenerate otomatis sesuai dengan tanggal sekarang. Untuk ID barang adalah ID barang menu yang sudah diinput sebelumnya di dalam data master menu. Kemudian kita isi pisang misalkan untuk pembelian jumlahnya 2, enter untuk subtotal, kemudian tambah total bayarnya 160.000, kemudian kita bayar dengan 200.000, enter untuk kembalian, kemudian simpan. Jika simpan berhasil, maka akan menampilkan data berhasil disimpan. Setelah itu, maka akan mengeluarkan struk pembelian atau struk belanja. Untuk data transaksi, yang sekarang adalah masuk ke dalam data transaksi terakhir. Untuk dashboard karyawan, sudah selesai, kemudian kita keluar dan masuk sebagai pemilik. Username dan password pemilik bisa diisi dengan ketentuan yang sudah diisi ke dalam database. Di sini untuk dashboard pemilik ada data master karyawan. Kita bisa input sesuai dengan kategori yang diminta, kemudian akan tertampil sebagai berikut. Data ini adalah data yang ditarik sebagai ID karyawan yang tertampil dalam transaksi karyawan yang sudah tadi saya tampilkan. Kemudian di sini ada klasifikasi untuk mengklasifikasikan sesuai dengan metode mengklasterkan produk yang terjual paling laris dan kurang laris sesuai dengan transaksi yang terjadi. Di sini ada laporan yang berisikan data karyawan, data pelanggan, data menu, data transaksi, data klasifikasi. Untuk laporan karyawan tertampil sebagai berikut dan bisa dicetak. Cetakannya sebagai berikut. Untuk data pelanggan sama, cetakan sebagai berikut. Untuk data menu juga sama. Ini bisa sesuai dengan kategori yang dipilih. Di sini ada 2 kategori yaitu kue dan gorengan. Kue dan gorengan. Kemudian untuk data transaksi ini bisa diinput sesuai dengan yang akan dicek dari per tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita cek dari tanggal 10 Agustus hingga ke 13 Agustus. Dengan cetakan sebagai berikut. Data ini adalah data yang akan digunakan untuk mengklasifikasi. Misalkan kita ambil data untuk tahu isi 15 yaitu ada 2. Kemudian untuk tape ada 1. Baik, kita masuk ke dalam klasifikasi. Untuk klaster, kita tentukan 2 klaster, yaitu klaster untuk klaster 1, klaster laris, dan klaster 2 adalah klaster kurang laris. Kemudian untuk sentroid, di sini tadi kita pakai tahu isi 15.
Di sini kita bisa isi average karena menunya tadi ada 16, maka ini average bisa diisi dengan 2 dibagi dengan 16, yaitu adalah 0,125. Kemudian untuk sentroid yang kedua, kita menggunakan tape isi coklat atau pisang isi 20 sebanyak 8 orderan, yaitu untuk average-nya adalah 0,5. Setelah itu, kita bisa klik klasifikasi untuk mengklasterkan, maka akan terlihat sesuai dengan transaksi yang terjadi, yaitu transaksi pisang isi 10, pisang tape isi coklat, tahu isi 15, kemudian di klaster eh, 2, ini ada di klaster 1, dengan jumlah rata-rata sekian, ada menghasilkan 3 produk, yaitu pisang isi 10, tape coklat isi 20, kemudian tahu isi 15. Dan di klaster 2 ada isi pisang isi 20, sorry, untuk klaster 1 yaitu klaster kurang laris, untuk klaster 2 yaitu klaster laris. Seperti itu. Maka pemenuhan stok kita bisa lihat dari menu transaksi atau pengklasteran yang terjadi. Untuk pemenuhan stok, mungkin terlihat di sini adalah pisang isi 20 adalah pisang yang laris dan klaster 1 adalah pisang isi 10, tape coklat isi 20, tahu isi 15. Ini adalah klaster yang kurang laris. Cukup sekian untuk presentasi demonstrasi aplikasi dengan judul skripsi optimasi stok barang pada warung KPN menggunakan metode key man clustering berdasarkan analisis hasil penjualan yang disusun oleh Salma Adharia dengan NPM 2020435002889. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.